dalam keluarga maupun di dalam lingkup yang lebih luas. Terima kasih. Berikutnya saya ingin mengulas juga. Seringkali kita mendapat tontonan yang kurang mengenakan di dalam diskusi di acara TV dan sebagainya. Padahal mereka adalah para pakar atau mungkin ahli-ahli. Tetapi pada titik tertentu mereka menjadi debat kusir. Yang penting pokoknya gua menang lah. Pokoknya gua bisa menurunkan harga diri lawan bicara. Nah, ini yang seringkali justru tindakan-tindakan ini itu di mata masyarakat menyakitkan hati masyarakat. Korupsi, membela diri, orang yang melakukan pembunuhan, orang yang melakukan pencurian, bandar narkoba misalnya, itu kadang-kadang dia menyelipkan diri. Ya, kan secara hukum ada hal-hal yang tidak diatur, tidak dilanggar. Mengatur siasat supaya menang di dalam pemilihan tertentu, menang dalam mencari kursi atau kekuasaan tertentu, memang tidak diatur secara hukum. Tetapi di balik itu ada yang tersakiti, yang tersinggung adalah moral. Nah, seorang filsuf itu pernah menyatakan, ya, ini Thomas Aquinas menyatakan bahwa dalam pengamatan, penelitian, pemikirannya itu sebenarnya dapat dikategorikan ada 3 norma. 1 norma moral, 2 norma hukum, yang ketiga adalah norma sopan santun. Nah, norma moral itu memang berlaku secara universal dan banyak kalangan, terutama mereka yang memiliki keyakinan keagamaan, ini juga berasal dari yang memberikan hidup kita di dunia ini. Memang secara konkret hampir tidak ada sanksi terhadap norma moral ini. Misalnya, hormatilah orang tuamu, hormatilah hidup orang lain. Kalau kita mungkin merendahkan orang lain, ya paling dicap tukang ngejek dia, tukang menyepelekan orang itu. Tapi secara hukum tidak. Dan berikutnya adalah norma hukum. Pada dasarnya norma hukum ini adalah penjabaran terjemahan dari norma moral. Karena norma hukum ini sudah memiliki sanksi yang lebih konkret. Sebagai contoh misalnya, ada salah satu aturan mengenai menghormati hidup orang lain. Nah, itu diterjemahkan dalam norma hukum. Barang siapa menghilangkan nyawa orang lain akan dihukum pidana pembunuhan dengan penjara selama-lamanya 20 tahun misalnya. Itu lebih konkret. Dalam hal mengingini barang orang lain, maka disebutkan barang siapa mengambil hak orang lain, maka dia diancam pidana pencurian dengan hukuman 5 bulan misalnya. Nah, norma hukum pada dasarnya posisinya paling tinggi. Memang sangat mungkin terjadi benturan
antara ketiga norma tersebut. Maka sebagai pribadi yang memiliki kesadaran moral yang tinggi, yang post konvensional, itu secara otomatis dia akan mendudukkan norma moral itu di atas norma hukum, baru norma sopan santun. Norma sopan santun kan lebih merupakan kebiasaan pada kelompok tertentu, suku tertentu, bangsa tertentu, dan memang sifat dari sanksinya itu sangat ringan. Ya paling juga cuman wah nggak sopan lah gitu. Contoh misalnya, kalau bagi kita di berbagai suku di Indonesia, makan dengan menggunakan tangan itu memang biasa, wajar, normal. Dan bahkan dalam kelompok-kelompok yang levelnya cukup tinggi pun di kerajaan makan pakai tangan juga. Tetapi coba itu kita lakukan di lingkungan Eropa misalnya, orang mengatakan wah aneh lah. Jadi kalau kita di lingkungan pedesaan misalnya, maunya pakai sendok garpu terus pakai serbet yang dikalungkan, mungkin lucu juga bagi orang. Nah itulah kira-kira berbagai pandangan yang mungkin perlu untuk ya dilirik dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam aspek kehidupan ini. Karena nampaknya dengan kesadaran moral tadi, serta kita memiliki pengetahuan tentang norma, bagaimana hierarkinya, maka kita bisa menempatkan diri secara lebih proporsional dan lebih tepat dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian, terima kasih.